Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sahrus siyamu lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala qurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pejuang-pejuang subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, karunia dan hidayahnya, sehingga pada pagi ini di awal hari ke-20 Ramadan kita masih bisa bersimpuh dan bersujud di masjid yang kita cintai ini, sembari berharap semoga Allah senantiasa meridhoi dan merahmati amal soleh kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya yang setia dan istiqomah mengikuti ajarannya. Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa terasa Ramadan kurang lebih 10 hari lagi dari sekarang. Rasa haru dan bahagia itu bercampur dalam hati kita. Haru karena boleh jadi tahun depan kita belum tentu berjumpa dengannya, dan bahagia karena Allah masih memberikan kita kesehatan untuk dapat menunaikan dan menyelesaikan amaliyah Ramadan. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan subuh kali ini kita coba ingin belajar, ingin membangkitkan keimanan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari sebuah kisah yang pernah dituturkan pada masa itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, Bapak Ibu, ketika pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, suatu hari beliau dikunjungi rumahnya oleh malaikat An-Naza atau malaikat pencabut nyawa. Karena di antara nabi yang diberikan kesempatan bersahabat baik, berteman baik dengan malaikat maut adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika datang malaikat maut ke kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah mengucapkan tahniyah atau assalamualaikum, bersamaan dengan itu ternyata malaikat maut melihat ada seorang anak muda yang barusan keluar dari rumah Nabi Ibrahim meninggalkan kediaman Khalilullah. Lalu malaikat maut bertanya, "Wahai kekasih Allah, siapakah anak muda yang barusan keluar dari rumah ta?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Itulah salah satu orang yang paling rajin hadir di majelis ilmu, dan dia hadir ke sini untuk memberitahu aku besok dia akan melangsungkan walimatul urs atau pernikahan." Lalu malaikat maut menjawab, "Sayang sekali wahai kekasih Allah, menurut keterangan dan catatan di tanganku dari Allah, anak muda itu harus saya cabut nyawanya besok sebelum dia menikah." Kaget Nabi Ibrahim alaihissalam sambil bertanya dan ada rasa sedih. Pertanyaannya, "Wahai malaikat maut sahabat, bisakah aku meminta kepadamu saat ini?" Lalu malaikat maut bertanya, "Apa permintaan anda?"
Kalau bisa wahai malaikat maut, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rintihan dan hajat dari saya sebagai hambanya, tolong pending ajal kematian dari anak muda itu. Karena kurang lebih sudah sepekan lamanya keluarganya dari kampung turut sibuk mempersiapkan puncak acaranya besok. Dan kalau itu terjadi kematian, maka rasa sukacita itu akan berganti menjadi duka cita. Apa kata malaikat maut? Sebagaimana yang selama ini telah saya pahami dan lakukan, takdir kematian makhluk hidup itu la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Maka begitu juga dengan anak muda itu, bahwa anak muda itu adalah anak yang soleh, ya. Anak muda itu adalah anak yang baik akhlaknya, bagus. Tapi persoalannya adalah menurut catatan di tanganku, saya harus cabut nyawanya sebelum jam 9 besok pagi. Hadirin yang saya hormati, akhirnya percakapan Nabi Ibrahim alaihissalam itu berakhir. Akhirnya keduanya juga berpisah. Begitu tiba malamnya, malam itu Nabi Ibrahim tidak tenang. Dia balikkan tubuhnya di atas pembaringan sembari bertanya, ya Allah, bolehkah saya minta kepadamu supaya ajalnya anak muda ini ditunda? Kasihan kodok, keluarganya sudah kumpul di rumahnya untuk turut menjadi saksi besok dia akan melangsungkan pernikahan. Tapi apa yang terjadi, Pak? Di dalam hati Nabi Ibrahim, ajal itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa juga diundur. Ibu bapak yang saya hormati, singkat cerita, tibalah hari atau waktu yang sangat menegangkan itu. Mulai selesai fajar menyingsing, mulailah Nabi Ibrahim itu antara harap-harap cemas, sembari berkata, saya tunggu berita duka dari kediaman anak muda yang akan menikah itu. Begitu sampai jam 8, belum juga ada berita duka. Masuk setengah 9, belum juga. Akhirnya penasaran Nabi Ibrahim, dia datang perlahan melangkahkan kakinya ke kediaman dari anak muda itu. Apa yang terjadi? Begitu jam 9 teng, ternyata peristiwa kematian sebagaimana yang dia dapatkan informasi dari malaikat maut tidak kunjung juga hadir menimpa anak muda ini. Walhasil, jangankan meninggal pada hari itu, akad nikah juga selesai dia langsungkan. Kemudian berjalan dari hari ke minggu, minggu ke tahun, hingga usia 70 tahun, Pak, yang dulunya menjadi anak muda berubah jadi orang tua. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Tidak lama kemudian, setelah usianya mencapai 70 tahun ini, yang dulunya anak muda, datanglah malaikat maut kembali ke kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti yang biasa, setelah mengucapkan tahniyah assalamualaikum, kemudian Nabi Ibrahim bertanya, wahai sahabat, kenapa kik lama sekali datang ke sini? Penasaran kak? 70 tahun yang lalu pernah kita ketemu dan berkata, anak muda itu engkau akan cabut nyawanya sebelum jam 9 pagi, di mana hari itu adalah hari akan berlangsungnya akad nikah. Lalu kenapa sampai sekarang belum kau cabut nyawanya? Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Malaikat maut menjawab dengan nada suara yang cukup sopan, wahai kekasih Allah, sebelum jam 9 saya dengan pasukanku sudah mengelilingi setiap pori-pori dari anak muda itu.
Sebelum jam 9 saya sudah siap dengan berbagai macam peralatan, dengan berbagai macam rencana. Saya akan cabut nyawanya anak muda itu. Tapi pada saat menjelang detik jam 9 itu, di mana anak muda itu sudah mengenakan pakaian yang sangat bagus dan indah, kelihatan dari raut wajahnya senyum semerbak yang luar biasa bahagianya. Ternyata saya ditegur oleh Allah, wahai malaikat maut, tunda kematian fulan bin fulan. Kenapa? Ternyata wahai kekasih Allah, tadi malam menjelang dia tidur, tanpa dia sengaja lewatlah 7 musafir yang sedang kelaparan. Pada saat itu dia sudah siap-siap untuk istirahat, masuk ke biliknya sebagai puncak persiapan besok dia akan menikah. Tiba-tiba lewat musafir itu, la ta'rifuna syai', dan dia tidak kenal satupun musafir itu. Tetapi begitu dia lewat di depan rumah, kemudian dia lihat raut wajah musafir itu sangat capek, kemudian lapar. Lalu dia tergerak hatinya. Sisa roti yang ada di kamarnya itu, itulah yang dia bagi menjadi 7, sembari berharap, ya Allah, semoga dengan pemberian yang sedikit ini, itu bisa sedikit membantu menyambung hidup dari 7 orang yang miskin. Wahai kekasih Allah, kata malaikat maut, gara-gara doa dari 7 musafir yang miskin itu, kematiannya seharusnya tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Itulah yang menjadi penyebab Allah menunda kematiannya, karena doa dari musafir itu seluruhnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai kesimpulan, begitu dahsyatnya yang namanya sedekah. Kalau kita bicara tentang bulan Ramadan, kenapa kita disuruh berlapar-lapar dan berhaus-haus? Salah satu maknanya adalah Allah ajarkan kita merasakan bagaimana tidak enaknya kalau kita lapar, sebagaimana dirasakan oleh orang-orang yang tidak berpunya. Makanya kata Aisyah, Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Tapi begitu masuk Ramadan, beliau pernah suatu malam lupa menjelang tidur bersedekah. Begitu tiba sholat subuh, beliau kayaknya tidak tenang. Selesai sholat subuh, beliau meneteskan air mata. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Apakah di dalam tubuhmu ini ada yang kau rasakan sakit? Apa kata Nabi? Saya menangis karena tadi malam sebelum saya tidur, saya lupa bersedekah untuk mereka yang fakir miskin. Allahumma salli alaihi. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari menjelang detik-detik akhir Ramadan ini, kita berlomba-lomba mengejar rahmat Allah, bukan cuma dengan tilawatil Quran. Kenapa Bapak Ibu? Nanti di akhirat itu, orang yang rajin tadarus, dia akan masuk surga hanya lewat satu pintu, namanya babut tilawah. Orang yang suka, mohon maaf, menyambung silaturahmi, dia akan masuk surga lewat satu pintu juga, namanya babul arham. Orang yang suka menuntut ilmu, dia akan masuk surga lewat babul ilmi. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akan dipanggil dan disuruh oleh Allah masuk lewat pintu surga mana saja yang dia sukai. Gara-gara apa? 2 amalannya. 1, Abu Bakar As-Siddiq sepanjang masih bisa dia lakukan sholat sunat itu berjamaah, pasti dia berjamaah. Itulah sebabnya Abu Bakar As-Siddiq, kalau bulan Ramadan
tidak pernah meninggalkan berjamaah witir. Beda dengan kita sekarang. Begitu selesai tarawih, seakan-akan pergi perang. Padahal Nabi sudah jelas memberikan kita bocoran. Man shalla ma'al imam, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, summan sorofa, lalu disempurnakan witirnya berjamaah dengan imam, kutibalahu qiyaman lailan, dicatat oleh Allah pahala bagi orang itu seakan-akan sholat malam 1 malam penuh. Ini amalan Abu Bakar. Amalan kedua Abu Bakar menjadi penyebab dia akan masuk surga lewat pintu mana saja yang dia sukai. Apa itu Bapak Ibu? Abu Bakar itu adalah orang yang sedih sekali ketika tiba waktu duha, lalu dia belum berniat dan siap-siap bersedekah. Oleh karena itu, sebagai penutup, Nabi SAW bersabda, tidaklah tiba waktu fajar kecuali 2 malaikat dari langit diturunkan oleh Allah ke bumi, dan malaikat itu berdoa kepada 2 orang, Pak. Termasuk sekarang ini, bagi mereka yang gemar bersedekah, Pak, malaikat rahmat akan berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa, ya Allah, gantikan dengan tiada tak terhingga harta yang dikeluarkan oleh orang dermawan ini. Malaikat yang baca doa, Pak, nasami diterima. Kenapa? Karena malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah melakukan kemaksiatan. Tapi bagi mereka yang enggan, mereka yang punya penyakit al-seke wal pelitu, bakhil, malaikat sebelah kiri namanya malaikat azab berdoa, Allahumma a'ti munsikan talafa, ya Allah, binasakan orang yang pelit ini. Kalau dia punya keluarga, angkat ketenangan biar dia bertengkar terus. Kalau dia punya pekerjaan, angkat keberkahan dari rezekinya supaya dia tidak ada habisnya mencari nafkah. Seakan-akan terus dia cari. Dan kalau sekarang dia punya penyakit, zada alaih, tambahkan penyakitnya supaya dari penyakit itu membuat hartanya habis. Ini doanya malaikat sebelah kiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka Bapak Ibu, tidak sah puasa kalau tidak bersedekah atau keluarkan zakat fitrah. Makanya orang yang tidak puasa Ramadan, salah satu cara menggantinya adalah to'amu miskin, memberi makan kepada orang-orang miskin. Semoga Bapak Ibu, kita termasuk anak muda pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang ditunda kematiannya karena rahmat Allah, disebabkan karena ia ulurkan tangannya berbagi kepada orang yang sangat membutuhkan, orang yang sangat lemah di sekitar kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.